yaitu tentang mauqiful Miqdad min jihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana sikap dan respon Al-Miqdad terhadap ajakan jihad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang bercerita tokoh kita yang kita ceritakan pada minggu lalu, itu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud bercerita, apa kata beliau? Laqad syahidtu minal Miqdad ibn al-Aswad mashhadan li'an akuna sahibahu habbu ilayya mimma udila bih. Jadi kata Abdullah ibn Mas'ud, aku telah menyaksikan satu kejadian yang dialami oleh Al-Miqdad ibn al-Aswad. Andai kata aku yang melakukannya, niscaya aku lebih suka dibandingkan daripada amal-amal sepertinya yang lainnya, saudara. Kalau ada amal-amal lain yang seimbang dengan itu, aku lebih suka. Kalau aku bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Miqdad ketika itu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Di sini dikatakan, saudara, oleh Abdullah ibn Mas'ud, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u 'alal musyrikin. Suatu hari Miqdad radhiyallahu taala anhu datang ke majelisnya Nabi. Saat itu Nabi sedang bercerita kepada para sahabat tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang musyrik. Bagaimana mengatasi intimidasi mereka, bagaimana mengatasi ancaman mereka, bagaimana mengatasi yaitu daripada semua segala halangan-halangan yang diciptakan oleh mereka. Tapi ketika itu Nabi tidak terus terang kepada para sahabat, ayo jihad, ayo angkat senjata. Tidak, menggunakan bahasa-bahasa sindiran, saudara. Nabi menerangkan, ini orang-orang musyrik berbahaya, ini orang-orang musyrik merupakan ancaman, ini orang-orang musyrik setiap saat bisa menghancurkan kita, dan seterusnya. Saudara, ketika itu terjadi, Miqdad berdiri di tengah-tengah majelis, saudara. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami merasakan sesuatu dari kalimat-kalimat yang engkau ungkapkan. Jadi Miqdad menyampaikan kepada Nabi kalau beliau paham sebetulnya pesan apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi pengen sahabat ini jihad, cuma menyampaikannya nggak langsung secara frontal, menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa sindiran. Akhirnya Miqdad mengatakan di hadapan Nabi dan para sahabat, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Kami para sahabatmu tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Tatkala orang-orang Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa, tatkala Nabi Musa mengajak mereka untuk berjihad di jalan Allah, apa jawab Bani Israil? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, engkau saja dengan Tuhanmu yang berperang. Kami nunggu di sini, kami duduk. Entar kalau udah menang baru kami ikut. Itu jawaban Bani Israil, diceritakan dalam Al-Quran, saudara. Betapa Bani Israil, umatnya Nabi Musa alaihissalam, tatkala diajak berjihad oleh Nabi Musa, jawabannya idhab anta wa rabbuka faqatila. Hei Musa, kau saja dengan Tuhanmu yang berperang. Inna hauna qaidun, biarkan kami duduk di sini, biarkan kami nunggu di sini. Jadi mereka hanya ingin menunggu hasil daripada perjuangan Musa, saudara. Jadi Miqdad mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami sahabatmu tidak akan mengatakan apa yang dikatakan Bani Israil kepada Musa. Tatkala diajak berjihad, di mana mereka katakan pergi engkau dengan Tuhanmu saja untuk berjihad, tapi kami walakinna, akan tetapi kami ya Rasulullah, nuqatilu an yaminik, kami akan berperang di sisi kananmu, wa an yasarik, dan di sisi kirimu, wa min baini yadik, dan di depan di hadapanmu, wa min khalfik, dan di belakangmu. Itu yang dijawab oleh Miqdad, saudara, sambil bersumpah, demi Allah kami akan berperang bersamamu, dari kananmu, kirimu, depanmu, belakangmu, akan kami korbankan segala yang kami miliki. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Begitu Nabi mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Miqdad, fara'aitun Nabiyya sallallahu
taharraka wajhu. Ketika itu aku melihat wajah Nabi cerah, senang, ridha, luar biasa. Makanya Abdullah ibn Mas'ud iri. Andaikan aku yang mengucapkan itu, aku yang menyebabkan Nabi begitu cerah, begitu senang, begitu ridha, nggak ada amal lain yang lebih aku suka kecuali melihat Nabi senang dengan ucapan yang disampaikan. Subhanallah. Jadi saudara, inilah profil sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi seperti itu. Nggak ada sahabat Nabi yang disuruh jihad terus lari. Nggak ada sahabat Nabi yang disuruh jihad kemudian cari-cari alasan untuk menghindar dari kewajiban. Apalagi menjawab seperti jawaban Banu Israel. Nggak ada, saudara. Di mana Nabi perintahkan mereka untuk berjihad, mereka siap untuk melaksanakannya. Nah, ini yang menariknya. Ini awal Nabi pro ajak jihad. Nabi nggak terus terang, saudara. Ayo kita jihad, enggak. Nabi nyindir, cerita-cerita dulu, saudara. Mikdad di tengah-tengah dengar. Ini kayaknya Nabi ngajak jihad ini. Ini kok yang dengar nggak paham-paham ini. Saudara, langsung beliau berdiri. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah. Kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Tidak. Tapi kami akan berperang bersamamu. Dari kananmu, dari kirimu, dari depanmu, dari belakangmu. Perang untuk di jalan Allah, mencari ridha Allah dan ridha Rasulnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan sikap semacam ini. Kita diberikan keberanian semacam ini. Kita diberikan keberanian, kesanggupan, kemampuan, kemauan untuk berjihad di jalan Allah. Dimanapun posisi kita, mau di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, untuk menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik ya ikhwan, itulah Al-Miqdad. Sengaja cuplikan itu yang ingin saya ambil karena cuplikan itu sangat terkenal di kalangan sahabat dan terkenal di kalangan para tabi'in dan tabi'in. Kalau mendengar nama Miqdad, semua ulama ingat bagaimana dahsyatnya ucapan Miqdad yang membuat akhirnya para sahabat begitu dengar Miqdad, saudara, bersumpah sedemikian rupa dan Nabi senang, akhirnya takbir bergema di sekitar Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk yang menyenangkan hati Nabi, yang membuat cerah wajah Nabi. Bagaimana cara membuat senang Nabi, cerah wajah Nabi? Seperti apa yang dilakukan oleh Miqdad, di mana kita siap untuk mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk menegakkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.